saya merasakan penghormatan Allah kepada penciptaan manusia ini luar biasa diagungkan, luar biasa besar. Tuhan menciptakan manusia, dijadikan pemimpin, diberikan semua fasilitas, ruang dan waktu. Tapi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia ini lebih buruk dari kebun binatang, tidak menghormati manusia. Dan ini mau dipertahankan selama 78 tahun. Saya mau ingatkan saudara-saudara sekalian, kepungan kejahatan di Indonesia yang dihadapi oleh rakyat itu kecil, masih kecil dibandingkan dengan kepungan yang dihadapi, tekanan yang dihadapi Hamas. Secara fisik, secara mental, secara keuangan, secara militer, mereka tidak berdaya. Tapi anak-anak muda Hamas hari ini mencetak sejarah, menjadi kajian di pusat-pusat intelijen internasional, menggoyahkan Pentagon, membuat semua orang melirik. Lahir di sana Muhammad Deif, merancang satu pukulan balik terhadap kepungan kolonialisme Israel dan menginspirasi jalan perubahan bagi bangsa Indonesia juga sebenarnya. Nah, hanya saja Pak Laude, kita masih formal. Saya berkali-kali mencoba untuk mengirim pesan ke Pak Anies. Saya buka aja di sini, mau diikuti media juga silakan, karena kita transparan. Ke kawan-kawan di lingkaran kedua pasangan ini, timnya nggak jelas, sehingga saya berkesimpulan sebenarnya tim pemenangan Anies yang sebenarnya itu adalah rakyat, dan barangkali salah satunya ini. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau dari semua toko ini saya yang paling muda. Biasanya saya jalan itu takut abang dah, karena saya merasakan transformasi yang luar biasa. Baik itu memoris kita sebagai ikatan solidaritas para pejuang perubahan, tapi secara spiritual ada nilai-nilai tauhid yang hadir di ruang ini. Jadi izinkan saya berbicara. Saya tidak mau menyebut satu demi satu, karena hampir semua di ruangan ini saya mengenal secara kebatinan politik. Ada perasaan resah yang sama, ada kegelisahan di antara kita semua. Cuma saya setelah menyimak pidato yang luar biasa fenomenal dari guru saya Bang Laude Ida, Kang Maman, Bang Jumhur, dan lain yang sebelumnya saya nggak sempat dengar. Menurut saya kita harus merubah cara berpikir. Kalau dengan biasa-biasa saja Anies kalah, karena dua tiket rival Anies itu datang dari istana, dan Mahfud meredam kasus 394 triliun, ternyata demi ujungnya berpasangan dengan Gibran. Iya kan? Iya, saya bicara realita. Nanti kalau ditanya Bang Laude, kenapa Faisal berani bicara? Bang, saya 25 tahun hidup, belajar setiap hari hidup dengan keluarga saya itu cuma 30.000, 40.000. Jadi sebenarnya kita terpenjara secara ekonomi. Masih di gang saya hidup. Jadi mereka kalau cek-cek rekening apa, saya udah nggak peduli, susah. Nah, saya manfaatkan penderitaan hidup saya ini untuk bicara merdeka. Izinkan saya. Jadi dua perampokan politik besar terjadi poros kekuasaan Jokowi, menghasilkan capres boneka. Yang satunya kampanye menggunakan slogan seolah anti korupsi 390 triliun, tapi ujungnya mendapatkan tiket dari PDIP yang sejak awal memang tidak mau pansus pengusutan kasus 390 triliun. Selamatlah Pak Mahfud, tadi saya sudah tulis itu. Kemudian beberapa perampok lain di lingkaran kekuasaan lagi berebut penyesuaian terhadap proyek food estate. Karena food estate ini rekomendasi yang mengikat Jokowi dan Prabowo untuk berlayar. Masih dicari-cari kalau Gibran wakil presiden dampaknya seperti apa. Hari ini per hari ini kayaknya bandar
tambang batubara Erick Thohir akan berpasangan. Nah ini semua orang-orang ini, izinkan saya nggak mau bicara dengan gaya politisi, gaya partai politik. Dan saya sudah menghitung Bang Maman, maaf sekali, besok setelah mendaftar tanggal 19 Oktober, mohon maaf, Anies sudah diusung secara administrasi oleh partai politik. Maka partai politik juga harus berbesar hati untuk menyerahkan kedua pasangan ini kepada rakyat. Tidak bisa lagi dibahasakan melalui pendekatan partai politik. Nanti kalau gelombang rakyatnya besar, PKS, PKB, Nasdem dapat imbasnya, ya kan? Tapi kalau saya pastikan kalau elit partai besok tanggal 19 pasca pendaftaran ditetapkan mereka yang tampil, mohon maaf sekali, di antara mereka saling bersaing untuk election. Di antara mereka juga saya lihat belum tulus. Saya harus bicara ini karena ini produk publik, ini bukan sesuatu di ruang gelap. Berikan kesempatan kepada rakyat menggunakan simbol Anies dan Caimin ini sebagai satu pemutahiran politik di Indonesia untuk mengalahkan satu praktek kejahatan yang berlangsung hampir lama, bukan hanya satu dekade 10 tahun, tidak. Ini 75 tahun mayoritas umat Islam tersingkir. Posisi saudara-saudara kita yang non muslim itu, Kristen, Nasrani, Katolik, hanya diposisikan untuk mencurigai saudara-saudara muslimnya. Hubungan kita baik semua. Kalau saya tanya saudara-saudara saya yang Kristen, bagaimana soal Islam di Indonesia, rahmatan lil alamin, tidak ada satu gereja yang menolak itu. Hanya dalam konteks bernegara, posisi minoritas, mayoritas dibenturkan. Ini waktunya untuk mengakhiri itu semua. Karena PKB hadir dengan semangat kebangsaan, mewakili warna-warni, PKS dengan Islam yang sering disebutkan keras, Nasdem di jalur tengah, maka ketiga partai ini sudah mengakhiri semua kecurigaan itu. Selanjutnya menurut saya, izinkan saya memberi saran kalau saya salah. Saya merasakan penghormatan Allah kepada penciptaan manusia ini luar biasa diagungkan, luar biasa besar. Tuhan menciptakan manusia, dijadikan pemimpin, diberikan semua fasilitas, ruang dan waktu. Tapi pelaksanaan pemerintahan di Indonesia ini lebih buruk dari kebun binatang, tidak menghormati manusia. Dan ini mau dipertahankan selama 78 tahun. Saya mau ingatkan saudara-saudara sekalian, kepungan kejahatan di Indonesia yang dihadapi oleh rakyat itu kecil, masih kecil dibandingkan dengan kepungan yang dihadapi, tekanan yang dihadapi Hamas. Secara fisik, secara mental, secara keuangan, secara militer, mereka tidak berdaya. Tapi anak-anak muda Hamas hari ini mencetak sejarah, menjadi kajian di pusat-pusat intelijen internasional, menggoyahkan Pentagon, membuat semua orang melirik. Lahir di sana Muhammad Dev, merancang satu pukulan balik terhadap kepungan kolonialisme Israel dan menginspirasi jalan perubahan bagi bangsa Indonesia juga sebenarnya. Nah, hanya saja Pak Laode, kita masih formal. Saya berkali-kali mencoba untuk mengirim pesan ke Pak Anies. Saya buka aja di sini. Mau diikuti media juga silakan, karena kita transparan. Ke kawan-kawan di lingkaran kedua pasangan ini, timnya nggak jelas. Sehingga saya berkesimpulan, sebenarnya tim pemenangan Anies yang sebenarnya itu adalah rakyat. Dan barangkali salah satunya ini, tiba-tiba mereka berani langsung mengusung temanya jurkam kampanye. Iya kan? Karena tema ini saya mau datang. Oh, berarti kita jadi jurkam belum? Kita ingin ada solidaritas, ada satu kekuatan yang kuat. Nah, Pak Anies juga harus, insya Allah selesai tanggal 19, pendekatan-pendekatan politik elitis itu sudah harus dilucuti. Dia dan Muhaimin ini teman kita yang usianya nggak beda.
Jadi dia turun dulu kepada kawan-kawan yang juga sebagian besar mustadafin, kita duduk bareng-bareng, kita menciptakan satu pemutahiran politik dengan modal yang tersedia. Ini menantang pikiran jenius Pak Sahganda, pikiran jenius Bang Laudeida, pikiran jenius Bang Maman, pikiran jenius Bang Jumhur dan kawan-kawan semua. Kalau kalah lagi, bunuh diri aja. Benar, serius. Bang Jumhur punya massa jutaan orang, Bang Propaganda Bang Sahganda hebat, Bang Maman bangsawan NU Jawa Barat, Bang Aryadi sahabatnya Bang Hariman menyaksikan gelora perubahan dengan berbagai pengalamannya. Ya kan, Bang Laude ini habaib bangsawan, habaib, silsilahnya Idrus. Tiba-tiba sudah orasi buang keringat, kalah. Lebih celaka lagi, kita sudah ngomong Jokowi petugas partai, yang tersisa di PDIP cuma Konde, Ibu Mega, yang lain udah nggak terlihat. Saya tidak mau kalah, Bang Da. Saya izinkan mungkin saya usulkan, yang saya pelajari, tidak banyak orang, Abang, satu tempat berkumpul, kemudian membuat kepala berasap. Harus mencari sesuatu yang luar biasa, tidak lagi slogan-slogan. Misal pendekatan Lula da Silva, bagaimana menginjeksi pemilu di Brasil itu dengan memasukkan semangat semi revolusi. Itu kan lebih menarik. Saya mikir ke sana, karena rakyat ini kaum tertindas, nggak punya uang, nggak punya jaringan kekuasaan. Karena posisi kita tertindas, maka menurut pemahaman keagamaan saya, ini syarat terpenuhi untuk berjihad, untuk melakukan perubahan. Karena tersisa modalnya cuma iman dan ilmu. Modal kita itu, kita menghindari tempat-tempat mewah untuk minum kopi karena belanja ini tidak mampu, takut ada salah, nggak mampu kita. Jadi diperlukan, baik di luar partai politik harus ada perumusan saran. Saya di forum saran. Kedua, saya melihat ketiga partai memiliki kekuatan yang sangat hebat. Cuma PKB partai Islam, PKS partai Islam, tapi politik tauhidnya belum terlihat. Itu masalah juga. Masih jualan kiai, habib, ustadz. Dia belum punya satu jargon. Padahal ini kekuatan. Nah, partai yang baru saja mualaf politik, Nasdem ini, kembali ke jalan yang hidayah politik, ya kan? Ya mudah-mudahan lah. Terakhir saya mau orasi sedikit soal perubahan. Menurut saya, tidak ada kata Anies kalah. Logikanya sederhana, kalau mengusung gagasan perubahan, teridentifikasi yang menolak perubahan Luhut Binsar Panjaitan. Dia umumkan dia menolak perubahan. Di pusat kekuasaan yang menolak perubahan Jokowi dan beberapa menteri, calo, makilar, oligarki dan lain-lain, dari wakil presiden sampai ke jaringan paling bawah menghendaki perubahan. Tentara, polisi, intelijen di BIN semua mendukung perubahan. Hanya semua sadar Jokowi melakukan praktek politik kotak-kotak untuk saling menghembuskan kecurigaan di antara kita. Dari kita nggak ada, termasuk Ibu Megawati itu juga menghendaki perubahan. Termasuk Mahfud MD. Hanya saja takdir sejarah mengatakan bahwa diperlukan orang-orang yang sudah bermasalah ini sebagai pengembira di satu panggung untuk melantik Anies dan Caimin. Jadi pemilu ini, kalau Bang Jumhur, Bang Sahganda, Bang Maman segera menentukan sikap untuk memasukkan energi semi revolusi dengan pendekatan people power seperti di Surabaya, di Makassar dan lain-lain, menang kita. Semi revolusi, kalimat itu harus muncul.
Ya gitu. Kalau pakai kampanye normatif kalah kita. Mereka punya uang, mereka punya semuanya. Yang terakhir. Saya mau sampaikan, cuma saya takut. Saya dapat informasi, ini agak secret, kehadiran Jokowi di Beijing nanti dikonfirmasi kalau ada ini di sini, ditolak sama Politbiro. Partai Komunis Cina melakukan kajian yang lebih objektif dan menyatakan mereka tidak mau ikut campur mengintervensi Indonesia. Karena data mereka dari survei yang objektif mengatakan 90% rakyat Indonesia mau perubahan. Dan ada indikasi kuat kalau pemilu ini dibuat curang, maka bukan pelaksanaan untuk mencari keadilan di MK, karena MK sudah tidak dipercaya oleh rakyat. Kemungkinan Abangda, bukan, kemungkinan daerah-daerah akan minta melalui referendum untuk menguji apakah pemilu curang atau tidak. Sama-sama instrumen konstitusi. Referendum pasti terjadi itu. Karena kalau pakai MK sudah tidak bisa lagi. Dia sudah pasang ipar presiden, dan hari ini terbukti penyelundupan pasal dinasti terjadi. Jadi saya mengkonfirmasi itu ke beberapa kawan juga di daerah. Akan ada teriakan pemilu curang, referendum. Karena orang di luar Pulau Jawa, mohon maaf, kakek saya Tuban, cuma perasaan saya karena saya lahir di Indonesia Timur, saya harus bicara tentang hak mereka yang tertindas. Sama dengan perasaan di luar Pulau Jawa. Mereka ingin memindahkan kekuasaan hanya 2 meter, 3 meter. Bolak-balik Solo, Semarang, bolak-balik di situ saja. Dan implikasinya sumber-sumber kekayaan alam kita di timur Indonesia dirampok, di Sumatera dirampok. Tidak bisa kita menyerahkan kekuasaan ini lagi kepada boneka baru dengan pendekatan pemilu curang. Pemilu curang, referendum harus dilakukan. Kira-kira seperti itu dari saya. Yang menjadi poin saya hadir di sini, saya mengucapkan terima kasih yang banyak. Ini untuk pertama kali Sukar ini bisa datangkan saya. Saya nggak pernah hadir. Udah lama sekali ya Bang ya. Apalagi untuk misi politik. Ngeri sekali nih Julkam Amin. Saya bilang, Bang itu Julkam bagaimana? Katanya Pak Lawode mati kita. Saya konfirmasi dulu. Saya telepon Bang Saganda, Sal, kalau abang ada perintah hadir, siap. Ini luar biasa. Saya hari ini dinyatakan pendukung Anies secara terbuka. Dan Kang Maman, memang dua kali pemilu kemarin itu kita saling prasangka, saling ini. Mudah-mudahan pasangan yang saya lihat secara hikmah, hadirnya Anies dan Caimin ini membuka jalan Islam. Kita menghapus saling prasangka, memperkuat persaudaraan. Dan 2024 bulan Februari kita udah punya presiden baru. Itu aja. Terima kasih. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.